Darah yang sama, hati yang membara. Ia bukan orang asing. Ia adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri. Namun, bukannya mendukung, ia justru menjadi musuh terbesar Islam. Dengan hinaan, cemoohan, dan kebenciannya, ia bersumpah menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Lalu, langit pun menurunkan hukuman. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, bukan sebagai sosok mulia, tetapi sebagai lambang kehancuran abadi. Mengapa Abu Lahab begitu membenci Nabi? Bagaimana ia menghalangi dakwah Islam? Seperti apa akhir hidupnya setelah menantang kebenaran? Saksikan kisah tragis penuh kesombongan dan kutukan abadi hanya di Ramadan Story kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran telah menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Ada banyak kisah yang terkandung di dalamnya. Salah satunya kisah Abu Lahab yang diabadikan dalam surat Al-Lahab. Abu Lahab, seorang pria dengan wajah yang bersinar kemerahan, juga pria berpangkat dan berkedudukan tinggi. Namun hatinya membatu dalam kesombongan. Ia merupakan paman Nabi Muhammad SAW, sosok yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru memilih menjadi penentang paling gigih terhadap dakwah Islam. Amarah dan kebenciannya begitu membara hingga namanya tercatat abadi dalam wahyu ilahi sebagai peringatan bagi mereka yang menutup mata terhadap kebenaran. Di tengah gurun pasir yang luas dan peradaban Mekah yang gemerlap, dalam keangkuhannya lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Malam itu, di sebuah rumah sederhana, tangis pertama seorang bayi pecah, membawa kabar gembira seantero Bani Hashim. Ia adalah Muhammad bin Abdullah, anak dari sang pemimpin terhormat yang telah tiada sebelum sempat melihat buah hatinya terlahir ke dunia. Di antara mereka yang menerima kabar ini, ada seorang pria yang begitu bahagia. Dialah Abu Lahab, paman sang bayi, seorang tokoh terpandang di kalangan Quraisy. Senyum kemenangan mereka di wajahnya ketika seorang budaknya, Suwaibah, berlari membawa kabar gembira itu. Tanpa ragu, Abu Lahab pun mengangkat tangannya, menyatakan kebebasan bagi Suwaibah sebagai tanda syukur atas kelahiran keponakannya. Baginya, lahirnya seorang anak laki-laki dalam keluarganya adalah kehormatan besar, penerus nama besar Bani Hashim. Kegembiraan Abu Lahab tak hanya berhenti pada senyum dan sorak-sorai. Ia merasa seolah seluruh Mekah bersuka cita bersamanya, melihat bagaimana keluarganya semakin kuat dengan kehadiran keponakan yang kelak akan membawa kebesaran bagi Bani Hashim. Namun, ia tak ingin kebahagiaan ini hanya menjadi selebrasi sesaat. Ia ingin mengikat hubungan ini dengan sesuatu yang lebih kekal, sesuatu yang akan memperkuat nama dan kehormatannya di mata Quraisy. Maka, ia mengambil keputusan besar menyatukan keluarganya dengan keluarga Nabi Muhammad SAW melalui pernikahan. Dengan penuh kebanggaan, ia menjodohkan dua putranya, Utbah dan Utaibah, dengan dua putri Rasulullah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Bagi Abu Lahab, ini bukan sekadar pernikahan, tetapi sebuah pernyataan. Keluarganya akan terus berada dalam lingkaran kehormatan, menjadi bagian dari garis keturunan yang dihormati. Di mata masyarakat Quraisy, keputusan ini dipandang sebagai simbol keakraban dan kepercayaan antara dua keluarga besar. Nama Abu Lahab semakin dihormati dan ia menikmati setiap pujian yang datang kepadanya. Ia yakin dengan tali pernikahan ini, masa depan keluarganya akan semakin cemerlang. Malam itu, langit Mekah terasa sunyi, seakan bersiap menyaksikan kejadian yang akan mengubah dunia. Di tengah kesepian Gua Hiro, keheningan yang mencekam tiba-tiba pecah oleh peristiwa agung yang sedang berlangsung. Muhammad bin Abdullah, seorang pria yang dikenal jujur dan pendiam, kini berhadapan dengan wahyu pertama yang akan mengubah segalanya. Suara Jibril menggema di relung hatinya, menggetarkan jiwanya. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tubuhnya menggigil, napasnya tersengal, langkahnya terasa berat saat ia turun dari gunung, membawa cahaya yang akan menerangi dunia. Namun, bagi sebagian orang, cahaya ini terasa seperti ancaman, dan di antara mereka yang paling murka adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Tapi malam itu, segalanya berubah. Ketika Muhammad mengumumkan bahwa dirinya adalah utusan Allah, Abu Lahab merasa dadanya terbakar amarah.
Keesokan harinya, di Bukit Syafa, Muhammad berdiri di hadapan kaumnya. Suaranya lantang, penuh keyakinan, menyerukan kalimat yang mengguncang keyakinan jahiliyah. Wahai kaumku, jika aku berkata bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang, apakah kalian akan mempercayaiku? Orang-orang serempak menjawab, ya, engkau tidak pernah berdusta. Namun kalimat berikutnya membuat Abu Lahab tersentak. Sesungguhnya, aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Seakan petir menyambar jantungnya, Abu Lahab melompat dari tempatnya. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh kebencian. Ia tidak bisa menerima bahwa keponakannya sendiri menantang keyakinan nenek moyang mereka. Celakalah engkau Muhammad, untuk inikah kau mengumpulkan kami? Teriaknya penuh amarah. Ia pergi dengan langkah mentak, memantik gelombang penolakan yang akan menjadi bara permusuhan sepanjang hidupnya. Sejak hari itu, Abu Lahab tidak hanya menolak dakwah Muhammad, ia bersumpah untuk menghancurkannya. Setiap kali Rasulullah berbicara, Abu Lahab mengikuti dari belakang para budak dan anak-anak untuk mengejeknya di jalanan. Tak puas dengan itu, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menebarkan duri di jalan yang biasa dilewati Muhammad, melempari rumahnya dengan kotoran dan menebarkan fitnah seantero Mekah. Mereka mengira dengan penghinaan dan penyiksaan, Nabi Muhammad SAW akan menyerah. Namun, semakin mereka menekan, semakin kuat keyakinan Rasulullah dan para pengikutnya. Mekah bergemuruh, bisik-bisik di pasar, sorot mata penuh tanya di jalanan, hingga suara-suara nyaring di tengah kabilah Quraisy semua membicarakan satu hal. Muhammad telah membawa ajaran baru. Dan bagi Abu Lahab, ini bukan sekedar ajaran, ini adalah ancaman. Ia merasa kehormatan keluarganya ternoda oleh dakwah keponakannya sendiri. Dulu Abu Lahab pernah menjalin ikatan erat dengan Muhammad. Dua putranya, Utbah dan Utaibah, telah dijodohkan dengan dua putri Rasulullah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Pernikahan itu melambangkan persatuan dua keluarga besar, mengukuhkan status Abu Lahab sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Mekah. Namun kini, segalanya berubah. Kebanggaan yang dulu ia rasakan kini menjelma menjadi bara amarah yang membakar setiap urat nadinya. Hari itu, Abu Lahab pulang dengan wajah merah padam. Langkahnya cepat, penuh kemarahan yang tertahan. Ia Mekah, kota yang dahulu sunyi dalam tradisi nenek moyangnya, kini bergejolak. Sebuah ajaran baru telah mengguncang keseimbangan kaum Quraisy. Nabi Muhammad, pria yang terkenal sebagai Al-Amin, kini berdiri sebagai seorang Rasul yang menyeru pada tauhid, mengajak manusia meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah. Suaranya menggema di seluruh penjuru kota, menembus tembok-tembok kesombongan para pembesar Quraisy. Abu Lahab, paman yang dulu sangat menyayangi Rasulullah SAW, kini menjadi musuh terbesarnya. Ancaman yang datang dari Abu Lahab bukanlah ancaman biasa. Ia memiliki kekuasaan, harta, dan pengaruh di antara kaum Quraisy. Abu Lahab bukan sekedar seorang paman bagi Muhammad. Ia adalah seorang saudagar yang memiliki kedudukan tinggi. Seorang yang paham bahwa kemakmuran Mekah terikat erat dengan berhala-berhala yang berdiri kokoh di Ka'bah. Setiap bawa serta emas, perak, dan barang dagangannya. Dan siapa yang paling diuntungkan dari semua itu? Para pemuka Quraisy, termasuk Abu Lahab sendiri. Kebenciannya bukan semata-mata tentang kepercayaan. Itu adalah soal kekuasaan, soal harta. Ia tidak bisa membiarkan Muhammad mengguncang pondasi yang telah memberinya kehormatan dan kemakmuran. Pedagang agar memboikot pengikut Muhammad, memastikan mereka tidak bisa membeli makanan atau menjual barang dagangan. Ia menyebarkan fitnah, mempermalukan keponakannya di depan umum. Bahkan memaksa kedua putranya untuk menceraikan putri Rasulullah sebagai bentuk penghinaan. Namun, semakin ia menekan, semakin Islam bertumbuh. Semakin ia berusaha meruntuhkan ajaran Muhammad, semakin kuat pengikutnya berpegang teguh pada keyakinan mereka. Dan pada akhirnya, Abu Lahab tidak hanya gagal mempertahankan kekuasaannya, ia juga diabadikan dalam kehinaan. Allah menurunkan surat Al-Lahab, sebuah peringatan abadi bahwa kesombongan dan kerakusan duniawi
tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Keserakahan membuat Abu Lahab buta. Ia tidak peduli apakah yang disampaikan keponakannya adalah kebenaran. Ia tidak ingin mendengar wahyu yang menyeru kepada keadilan dan ketakwaan. Baginya, yang penting adalah bagaimana menjaga kekayaan tetap utuh, bagaimana kekuasaan tetap bertahan. Abu Lahab yang pernah berdiri dengan angkuh di puncak kekuasaan, akhirnya mati dalam kehinaan. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkannya, tidak ada kehormatan yang tersisa untuknya. Namanya abadi, bukan sebagai pemimpin Quraisy yang terhormat, tetapi sebagai simbol kehancuran bagi mereka yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kisahnya adalah pelajaran bagi manusia sepanjang zaman. Keserakahan tidak membawa ketakwaan. Harta yang tidak dipergunakan untuk kebaikan hanya akan menjadi beban di akhirat. Dan tidak ada kekuatan yang bisa melawan kebenaran karena pada akhirnya Allah lah yang menentukan segalanya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qalam. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam karena terbakar, seperti malam yang gelap gulita. Allah tidak hanya mengabadikan kebinasaan Abu Lahab, tetapi juga menegaskan bahwa ia akan dilempar ke dalam neraka yang bergejolak. Sebuah ironi yang mengerikan, namanya sendiri yang berarti api yang menyala kini menjadi takdirnya. Ia yang mengira dapat memadamkan cahaya Islam justru akan terbakar dalam gejolak api yang tak pernah padam. Sejarah mencatatnya sebagai satu-satunya musuh Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Quran. Namanya kekal, bukan sebagai kehormatan, tetapi sebagai peringatan. Abu Lahab yang begitu berkuasa di dunia tidak bisa menghindari hukuman Allah di akhirat. Ia yang dulu tertawa mengejek di dunia, kini menjadi simbol kehancuran bagi mereka yang menentang kebenaran. Islam terus berkembang, sementara Abu Lahab hanya tinggal nama dalam laknat yang abadi. Begitulah Allah membalas kesombongan dan kebencian yang menentang cahayanya. Dan dunia menyaksikan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kebenaran. Tidak ada api yang bisa memadamkan cahaya yang datang dari Allah. Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Khairil Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menyaksikan
Mereka tidak mau memberikan kepada fakir miskin, orang miskin dari hasil panennya. Berarti tasbihnya di mana yang dilanggar? Mereka tidak menjelekkan Allah kok sebenarnya. Yuk kita kaji. Allah memiliki sebuah rencana. Al-Quran kan sebenarnya menolak la ilaha illallah. Namun ternyata ada sebuah akar masalah yang terjadi. Apa? Karena orang-orang Quraisy itu sebenarnya tidak peduli. Orang-orang musyrik Mekah tidak peduli kaitannya dengan agama. Kalau mereka peduli kaitannya dengan agama, tidak mungkin banyak pada saat itu biasanya terjadi Dan begitulah Abu Lahab yang pernah berdiri gagah dan kebanggaan dan harta yang melimpah akhirnya tenggelam dalam kehinaan. Ia yang mengira kekayaannya dapat menyelamatkan dirinya justru menjadi simbol kehancuran yang diabadikan dalam firman Allah. Namanya terukir bukan sebagai pembuka Quraisy yang disegani, melainkan sebagai bukti nyata bahwa kesombongan dan kebencian terhadap kebenaran hanya akan membawa seseorang menuju kehancuran abadi. Waktu terus berjalan, namun ayat-ayat dalam surat Al-Lahab tetap bergema, menjadi peringatan bagi siapapun yang berpaling dari hidayah. Sementara Islam terus bersinar menerangi dunia, nama Abu Lahab tetap terpatri dalam sejarah bukan sebagai seorang yang berjaya, melainkan sebagai pelajaran abadi bahwa siapa yang menentang cahaya Allah, maka ia akan binasa dalam gelapnya api yang menyala-nyala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Ia kehendaki dan atas apa yang telah Ia berkahi.